Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Novada Indra Rusdiana sebagai moderator pada presentan Fari dan Siva. Baik, terima kasih Dr. Waisu telah menyempatkan waktunya. Langsung saja ke presentan nomor yang pertama yaitu Fari. Silakan Fari untuk menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih Novada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Waisul dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi kami sore hari ini. Pada hari ini saya Alvan Al-Ghifari dengan NIPP 2024-01-0020 akan melakukan presentasi tentang anemia pada chronic kidney disease. Yang pertama kali langsung saja, yakni identitas pasien. Pasien bernama Nyonya T, jenis kelamin perempuan, usia 65 tahun, alamat dari Panda, Bantul, tidak bekerja, status perkawinan menikah dengan agama Islam. Nah, selanjutnya untuk anamnesisnya, pasien sendiri keluhan utamanya adalah lemas. Dan pada hari masuk rumah sakit, pasien datang ke IGD tanggal 26 Desember 2020, keluhannya sendiri adalah lemas. Dan sebelumnya sempat pingsan kurang lebih 30 menit sebelum ke rumah sakit. Pasien sendiri memiliki riwayat penyakit gagal ginjal dan biasanya melakukan hemodialisis rutin tiap hari Kamis di RSUD Wirosaban. Pasien tidak mengeluhkan adanya nyeri dada maupun mual muntah serta BAB cair. Nah, untuk pasien sendiri memiliki kebiasaan makan yang digoreng yang berlemak tidak ada, untuk merokok juga tidak ada, alkohol juga tidak ada. Untuk aktivitasnya ringan, riwayat gizinya pola makan 3 kali sehari. Untuk riwayat penyakit dahulunya, pasien memiliki riwayat penyakit dahulu, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, yang penyakit ginjalnya itu sampai stage 5 sehingga melakukan hemodialisis rutin setiap hari Kamis. Untuk riwayat penyakit keluarga, orang tua DM, hipertensi, jantung maupun stroke tidak ada. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya sendiri, pada saat datang, pasien pada umumnya sedang dengan kesadaran kompos mentis, tinggi badannya 165 cm, berat badan 50 kg, untuk indeks massa tubuhnya termasuk underweight. Untuk vital sign-nya sendiri, pada saat itu tekanan darahnya 140/80, heart rate-nya 90, respiration rate-nya 20, dan suhunya 36,9 derajat Celcius. Nah, ini untuk pemeriksaan fisiknya sendiri. Untuk dari mata sendiri, dari kepala ditemukan yang paling prominent adalah konjungtiva anemis pada kedua sisi mata. Lalu selanjutnya untuk leher tidak ada peningkatan JVP maupun pemeriksaan kencang bening. Untuk jantung sendiri juga dalam batas normal. Untuk paru-paru juga dalam batas normal. Abdomennya juga dalam batas normal. Nah, untuk ekstremitasnya sendiri, di tangan pasien, yakni di tangan bagian kiri sendiri, karena pasien sebelumnya sering melakukan HD, jadi tangan kiri pada pasien itu sampai menghitam di posisi bekas infusnya. Dan ada edem juga di situ. Dan untuk ekstremitas inferiornya sendiri, ada bengkak pada kaki kanan. Nah, untuk diagnosisnya sendiri adalah anemia, chronic kidney disease, dan juga phlebitis suspek cat causa bacterial infection. Untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri ada darah lengkap, pemeriksaan elektrolit, lalu morfologi, hapusan morfologi darah tepi, dan juga terakhir retikulosit. Nah, ini untuk pemeriksaannya. Untuk HB pasien pada saat itu 8,6, leukositnya 12,71, eritrosit 3,25, trombositnya 104, hematokritnya 26,16. Lalu untuk eosinofilnya 3, basofil 0, batang 0, segmen 81, limfosit 6, monosit 10. Lalu untuk fungsi ginjalnya, ureumnya 144, kreatinin 4,12. Lalu untuk elektrolitnya sendiri, natrium 133, kalium 3,5, kloridanya 100. Untuk retikulositnya sendiri 2,40%, dan untuk hapusan morfologi darah tepinya bentuknya adalah normositik normokromik. Dan untuk diagnosanya masih tetap anemia, CKD, dan juga phlebitis suspek et causa bacterial infection.
Untuk terapinya sendiri yang diberikan adalah oksigen 3 liter per menit, lalu dilanjutkan dengan infus NaCl mikro 15 tetes per menit, injeksi furosemid 2 ampul per 12 jam, CaCO3 3 kali 1 per oral, asam folat 3 kali 1, kandesartan 16 mg 1 kali 1, cefoperazon 2 kali 1 gram, ranitidin 2 kali 1 ampul, paracetamol 3 kali 500 mg, dan terakhir hemodialisis sesuai jadwal dengan heparinnya mini heparin. Nah, untuk masalah yang akan saya ungkit pada presentasi kali ini ada dua. Yakni yang pertama adalah bagaimana sih mekanisme terjadinya anemia pada chronic kidney disease. Dan yang kedua adalah bagaimana tata laksana anemia pada chronic kidney disease. Nah, langsung saja ke yang pertama, yakni tentang mekanisme terjadinya anemia pada chronic kidney disease. Jadi untuk mekanismenya sendiri pada anemia pada penyakit ginjal kronis itu memang multifaktorial. Jadi yang ada beberapa faktor yang turut berkontribusi dalam terjadinya anemia pada penyakit ginjal kronis ini. Nah, untuk faktornya yang paling utama adalah kekurangan produksi atau insufisiensi produksi dari hormon eritropoietin ini. Nah, kalau eritropoietinnya semakin menurun, maka itu akan membuat anemianya semakin menjadi-jadi. Dan ini seiringan dengan menurunnya laju filtrasi glomerulus. Nah, jadi untuk selanjutnya kita kembali ke awalnya terlebih dahulu. Jadi untuk eritropoietin sendiri memang berperan penting di sini. Jadi untuk yang paling awal sendiri pada sumsum tulang ada mieloid dan juga limfoid di sini, dan mieloid sendiri nantinya di sini untuk red blood cell itu awalnya akan menjadi proerythroblast, lalu selanjutnya menjadi normoblast, dan juga selanjutnya adalah menjadi retikulosit, dan terakhir akan menjadi eritrosit. Nah, untuk di sini di bagian yang mieloid yang red blood cell ini sendiri, di mana sih peran eritropoietin? Nah, peran eritropoietin ini sendiri ada sebelum di bagian normoblast ini. Jadi di sini eritropoietin berperan, sehingga kalau eritropoietinnya tidak ada, maka akan mengganggu mekanisme-mekanisme yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk anemia sendiri, kita dapat melihatnya dari MCV-nya. Nah, untuk MCV-nya sendiri, dihitung dari MCV kurang dari 80, lalu MCV antara 80 sampai 100, dan yang terakhir MCV lebih dari 100. Untuk MCV kurang dari 80, kita biasa sebut sebagai mikrositik. Nah, untuk mikrositik sendiri contohnya adalah pada anemia yang terjadi di thalassemia, lalu anemia defisiensi besi, dan juga anemia sideroblastik. Untuk anemia yang normositik itu biasanya terjadi pada kasus penyakit kronis, lalu selanjutnya pada kasus perdarahan. Dan yang terakhir untuk anemia yang makrositik itu biasanya terjadi pada kasus anemia megaloblastik. Nah, ini adalah anemia dengan MCV 80-100 atau anemia normositik normokromik. Nah, di sini untuk penyebabnya ada 3, yakni yang pertama biasanya ada karena acute blood loss, lalu yang kedua underproduction, dan yang terakhir ada overdistraction hemolysis. Untuk acute blood loss sendiri yang kita tahu dan sering kita kenal sebagai perdarahan, itu biasanya terjadi pada kasus trauma seperti itu. Nah, untuk indeks retikulositnya kurang dari 2,5. Dan biasanya retikulositik responnya itu 1 minggu kemudian setelah itu. Nah, untuk selanjutnya adalah underproduction yang terjadi pada pasien ini yang disebabkan oleh chronic renal failure itu tadi. Dan yang terakhir adalah overdistraction atau hemolysis yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, ini adalah penyebab dari anemia pada chronic kidney disease. Jadi yang pertama adalah defisiensi eritropoietin seperti tadi. Yang kedua adalah masalah perdarahan. Yang ketiga inflamasi kronik.
Dan dalam kasus ini inflamasi kronik itu terjadi pada CKD atau chronic kidney disease. Lalu selanjutnya adalah kekurangan asam folat ataupun B12, lalu hemoglobinopati dan juga obat imunosupresif. Nah, ini untuk gambarannya. Jadi yang pertama sendiri mulai dari livernya. Jadi untuk di sini mulai dari livernya di sini akan produksi hepsidin. Lalu di sini terjadi clearance renalnya berkurang karena chronic kidney disease tadi, dan selanjutnya nanti akan mengurangi produksi dari eritropoietin seperti itu. Nah, lalu dia akan mempengaruhi si sumsum tulang itu tadi. Jikalau diberikan terapi ESA atau erythropoietin stimulating agent, maka keadaannya dapat diperbaiki. Seperti itu. Nah, oke, untuk problem selanjutnya adalah bagaimana sih tata laksana anemia pada kasus chronic kidney disease. Nah, sebelum kita menuju ke tata laksananya, kita harus tahu terlebih dahulu untuk targetnya hemoglobin dan juga hematokritnya itu seperti apa untuk kasus seperti ini. Nah, untuk targetnya, kadar Hb-nya adalah lebih dari 10 gram per desiliter dan kadar hematokritnya lebih dari 30%. Itu baik dengan terapi yang konservatif ataupun dengan erythropoietin itu tadi. Nah, jadi misalkan kalau dengan terapi konservatif itu Hb dan HT belum tercapai, maka dilanjutkan dengan terapi erythropoietin. Terapi konservatif di sini adalah biasanya contohnya seperti pemberian sulfasferus, lalu pemberian asam folat seperti itu. Dan juga biasanya dengan hemodialisis juga. Nah, untuk terapinya, contoh-contohnya adalah seperti ini, yakni yang pertama adalah recombinant human ESA atau recombinant human erythropoietin stimulating agent. Lalu yang kedua bisa menggunakan hemodialisis, yang ketiga dengan transplantasi ginjal, lalu yang keempat adalah pemberian B12 dan juga folat, dan yang terakhir adalah pemberian transfusi darah. Nah, di sini sekalian ikut menjelaskan, awalnya beberapa tahun yang lalu, pemberian transfusi darah itu masih digunakan. Tapi sekarang sudah tidak, karena ditakutkan kalau kita memberikan transfusi darah hanya untuk terapi anemianya ini, nanti akan menimbulkan iron overload atau jumlah zat besi yang berlebihan pada darah pasien seperti itu. Dan juga selanjutnya itu akan rentan pada infeksi, dan yang terakhir adalah adanya alloantibody. Nah, ini adalah tata laksananya, diagramnya yang saya dapatkan dari konsensus anemia gagal ginjal kronik dari Kidney Disease Improving Global Outcomes pada tahun 2012. Nah, ini algoritmanya seperti ini, merekomendasikan pada pasien anemia yang tidak dalam terapi ESA, itu pemeriksaan hemoglobinnya itu dilakukan bila ada indikasi klinik atau minimal setiap 3 bulan pada pasien dengan gagal ginjal kronis stadium 3-5 non-dialisis. Nah, jadi pada awalnya anemia pada penyakit ginjal kronis, lalu kita harus menyingkirkan penyebab yang lain selain defisiensi erythropoietin. Terus selanjutnya kita mengecek serum ferritinnya, apabila kurang dari 100 mikrogram per liter, maka pemberian besi intravena saja sebanyak 200-500 mg. Jika ferritinnya lebih dari 100 atau tidak respon dengan terapi besi, maka kita mulai memberikan erythropoietin dengan dosis 4.000-6.000 international unit per minggu atau darbepoetin alfa 20-30 mikrogram per minggu. Dan selanjutnya kita juga harus menyesuaikan dosis dari ESA tadi, 25-50% per bulan sampai target HB-nya tercapai, yakni 11-13 gram per desiliter. Dan yang terakhir kita harus pertahankan status besinya. Nah, ini untuk bagannya tadi, untuk terapi erythropoietin pada pasien yang menjalani hemodialisis, ini berdasarkan dari konsensus per Nefri. Jadi, kita harus cek dulu status besinya. Apabila serum ferritinnya 100 atau serum transferinnya 20,
maka kita bisa menuju ke terapi EPO fase koreksi sebanyak 2.000 sampai 4.000 di international unit. Lalu untuk selanjutnya, jika status besinya, serum ferritinnya 100 mikrogram per liter dan serum transferin kurang dari 20, dan juga di dalam anemia defisiensi besi absolut, yakni serum ferritin kurang dari 100 dan serum transferin kurang dari 20, itu sama. Jadi dimulai dari terapi besi fase koreksi, lalu iron sucrose atau iron dextran 100 mg setiap hemodialisis. Lalu selanjutnya kita cek terlebih dahulu serum ferritin dan serum transferinnya. Nah, dari sini, kalau serum ferritin dan serum transferinnya cukup, maka kita lanjutkan ke fase koreksi. Tapi jika masih belum, maka kita harus mengulang terapi fase koreksi sampai status besinya cukup. Nah, targetnya sendiri dalam terapi ini adalah hematokritnya naik 2-4% selama 2-4 minggu. Dan untuk hemoglobinnya naik sebanyak 1-2 gram per desiliter dalam 4 minggu. Nah, jikalau ini tercapai, maka kita harus mempertahankannya. Jikalau belum tercapai, maka kita naikkan dosisnya 50% per 4 minggu. Dan jika ini melebihi targetnya atau HT-nya lebih dari 8% per 4 minggu, maka kita menurunkan dosisnya sebanyak 25%. Nah, selanjutnya, jika targetnya sudah tercapai, maka kita melakukan dosis erythropoietin tadi pemeliharaan. Dan yang terakhir adalah jika tidak tercapai, kita mencari penyebab kenapa erythropoietinnya bisa resisten. Nah, untuk terapi erythropoietinnya, berdasarkan konsensus dari Bernefri, untuk fase koreksinya sendiri, koreksi sampai target HB atau HT-nya tercapai. Lalu untuk biasanya mulai dengan 2.000 sampai 4.000 international unit subkutan 2-3 kali seminggu sama 4 minggu. Target yang diharapkannya adalah HB-nya naik 1-2 gram per desiliter dalam 4 minggu atau hematokritnya naik 2-4% dalam 2-4 minggu. Dan kita memantaunya itu selama 4 minggu. Jika itu target responnya tercapai, maka kita harus mempertahankannya. Jika masih belum, maka kita naikkan dosis sebanyak 50%. Seperti itu. Nah, untuk pemantauan status besinya, kita memantaunya itu selama terapi, dan kita memberikan suplemennya sesuai dengan panduan terapi besi. Nah, untuk terapi yang fase pemeliharaan sendiri, dilakukan kalau HB-nya sudah tercapai, dosisnya 2 atau 1 kali 2.000 international unit per minggu. Lalu kita memantau HB dan hematokrit setiap bulan dan memeriksa status besinya tadi selama 3 bulan. Kalau ini targetnya kalau ini dia nanti melebihi target, melebihi 12 gram per desiliter, tapi status besinya cukup, maka nanti kita mulai menurunkan dosis erythropoietinnya perlahan sebanyak 25%. Nah, untuk selanjutnya ada fase pemeliharaan. Target terapinya untuk fase pemeliharaan sendiri, serum ferritinnya antara 100 sampai 500 mikrogram per desiliter dan saturasi transfernya antara 20 sampai 40%. Nah, untuk fase pemeliharaan tadi dosisnya untuk intravenanya sendiri, iron sucrose-nya maksimum 100 mg per minggu. Untuk iron dextrannya 50 mg per minggu dan iron gluconate 31,25 sampai 125 mg per minggu. Untuk intramuskular, iron dextrannya 80 mg per 2 minggu. Dan secara oral itu bisa diberikan 200 mg besi elemental sebanyak 2-3 kali per hari. Lalu kita mengecek status zat besinya setiap 3 bulan. Jadi kalau status besinya itu sudah dalam batas targetnya untuk saturasi ferritin dan juga saturasi transferinnya itu, maka kita melanjutkan terapi dosis pemeliharaan. Nah, kalau ferritinnya lebih dari 500 mikrogram atau transferinnya lebih dari 40%, maka kita menyetop suplementasi besi selama 3 bulan. Kalau diperiksa ulang setelah 3 bulan, ferritinnya kurang dari 500 dan transferinnya kurang dari 40%, maka kita dapat melanjutkan suplementasi besi dengan dosisnya 1/3 sampai setengah dari itu. Nah, tapi ada catatannya. Jadi untuk itu tadi, karena berat rata-rata pasien HD di Indonesia 50-60 kg, dan kebetulan pasien itu tadi juga beratnya pada berat seperti ini,
Jadi untuk dosis 80 sampai 150 international unit per kilogram berat badan per minggu itu sama dengan 2.000 sampai 4.000 international unit per kali selama hemodialisis atau per kali hemodialisis. Jadi untuk pemberian eritropoietin subkutannya itu sendiri dapat dilakukan sebelum, saat, atau setelah hemodialisis selesai. Nah, ini adalah bentuk obat eritropoietinnya, yakni rekombinan human erythropoietin injection-nya. Jadi memang ada berbagai macam, tidak hanya hemapoietin alfa, juga ada yang beta, juga ada yang lain-lain. Seperti itu. Ya, mungkin begitu presentasi saya pada sore hari ini. Untuk teman-teman yang mau bertanya, monggo bisa menanyakan kepada saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Fahri. Ya. Teman-teman yang mau bertanya, silakan. Jika ada pertanyaan. Ya, teman-teman. Assalamualaikum, Fahri. Ya, waalaikumsalam. Halo. Fahri mau izin bertanya. Ya. Monggo. Ada terapi penunjangnya ya? Ya, tadi. Ya. Ya. Nah, apa ada terapi penunjang yang bisa ningkatin optimalisasi terapi EPO-nya tadi? Oke, ya. Terima kasih. Halo. Ya, untuk terapi penunjang untuk meningkatkan optimalisasi terapi eritropoietin itu ada beberapa ya. Jadi contohnya adalah seperti pemberian asam folat, pemberian vitamin B6, dan lain-lain. Nah, jadi untuk terapi penunjangnya itu, semisal untuk pemberian asam folat itu 5 mg per hari dosisnya. Lalu untuk pemberian vitamin B6 itu 100 sampai 150 mg. Untuk pemberian vitamin B12 itu 0,25 mg per bulan. Lalu untuk vitamin C itu bisa diberikan 300 mg secara intravena. Dan itu bisa diberikan pasca hemodialisis. Terutama pada anemia defisiensi besi fungsional yang mendapatkan terapi eritropoietin. Lalu untuk vitamin D sendiri juga bisa diberikan, itu punya efek langsung terhadap prekursor eritroid. Dan vitamin E itu juga bisa diberikan sebanyak 1.200 international unit. Itu tujuannya untuk mencegah efek induksi stres oksidatif karena pemberian terapi besi secara intravena tadi. Seperti itu. Mungkin kalau apakah sudah menjawab pertanyaannya? Udah menjawab. Terima kasih ya, Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum, Fahri. Ya, waalaikumsalam, Salwa. Saya selalu mau bertanya, untuk terapi eritropoietin ini bisa nggak ya terapinya itu tidak adekuat dalam menangani anemia pada gagal ginjal kronik ini? Kalau misalnya bisa, itu kenapa ya kok bisa kurang adekuat dalam menanganinya? Terima kasih. Oh ya, oke, terima kasih, Salwa. Nah, jadi untuk yang dimaksud dengan terapi yang tidak adekuat itu adalah jika terapinya ini gagal mencapai target. Jadi targetnya itu seperti yang sudah saya jelaskan dalam bagian ini tadi. Ya, jadi kalau itu gagal mencapai target, kenaikan hemoglobin dan hematokritnya setelah pemberian eritropoietin selama 4-8 minggu, maka itu dianggap sebagai respon eritropoietin yang tidak adekuat. Nah, untuk penyebabnya apa saja? Nah, untuk penyebabnya itu jelas yang pertama adalah defisiensi besi yang absolut dan fungsional. Lalu yang kedua adalah adanya infeksi atau inflamasi. Lalu selanjutnya adalah chronic blood loss atau kehilangan darah secara kronis. Lalu selanjutnya adalah malnutrisi. Jadi makanya untuk pasien-pasien yang mengalami seperti ini harus dimotivasi untuk makan lebih banyak. Lalu selanjutnya adalah dialisis yang tidak adekuat. Lalu adanya penggunaan obat-obatan seperti penggunaan
obat ACE inhibitor dengan dosis tinggi, atau penggunaan AT1 reseptor antagonis, dan juga yang lain-lain itu contohnya seperti hiperparatiroidisme, lalu juga ada intoksikasi aluminium juga seperti itu. Dan ada juga yakni seperti defisiensi asam folat dan juga vitamin B12, dan yang terakhir ada juga multiple myeloma seperti itu. Apakah sudah menjawab, Salwa? Sampun, Fali. Terima kasih. Oke, terima kasih, Salwa. Ya, terima kasih, Salwa. Halo, ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Tidak ada. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk feedback dari Dr. Waisul. Monggo, Dr. Waisul. Iya, terima kasih Mas Novada ya atas waktunya. Selamat Mas Fari atas presentasinya. Cukup baik. Cuman mungkin ini kelasnya sudah tidak kelas di dokter umum, jadi karena kemarin kasus ya. Tapi ya sudah paling tidak bisa mengetahui, jadi sedikit ada pelajaran untuk teman-teman yang untuk dokter umum. Jadi yang paling penting sudah kan memastikan bahwa ini memang anemia karena chronic disease ya. Jadi karena gagal ginjal yang kekurangan eritropoietin ya. Karena memang kalau tidak dipastikan dengan itu mungkin terapinya juga akan mubazir ya. EPO sendiri cukup mahal ya. Jadi mahal. Jadi satu suntikan itu sekarang ini kalau yang BPJS itu kita 125 atau sekali suntik aja. Terus kemudian kalau umum mungkin lebih mahal lagi, apalagi yang EPO kan ada dua, yang sediaan yang 2.000 sama yang 3.000 ya. Iya, lebih mahal. Kalau dosisnya kan tadi udah 6.000 ya paling nggih, dokter. Nggih. 6.000, jadi kan cukup banyak. Dan itu harus kita pastikan betul ini karena gangguan EPO ya. Tadi sudah diterangkan bahwa paling penting ya kita harus lacak sejak awal. Coba dibuka yang apa? Nah ini yang paling penting, harus hafal ini betul. Nanti lebih pas. Terus kedua, yang kedua tetap harus karena kalau dia yang defisiensi besi sama sekali nggak berfungsi sama sekali. Kasih EPO berapapun kalau kadar besinya kurang ya tidak akan naik. Jadi itu yang jadi masalah. Dan ini yang jadi problem, kadang ada beberapa pasien yang sangat maniak dengan EPO sehingga walaupun sudah kita kasih tahu FE-nya rendah, terpaksa dia minta suntik EPO walaupun mahal. Ya, dia mau beli sendiri kadang. Ya kita tetap nggak ngasih untuk itu, tapi kita kasih yang untuk sulfaspir khususnya kita penuhi dulu untuk zat besinya. Zat besinya cukup dulu baru kita kasih EPO. Jadi kalau dia mau beli sendiri monggo silakan, tapi kita kan nggak akan resepi itu. Karena kan beli EPO juga gampang ya. Cuman mungkin itu yang paling penting ya. Jadi jangan tahu persis bahwa tidak semua kausa dari gagal ginjal anemia itu karena EPO yang kurang ya. Nah itu yang salah satu membedakan. Karena ini ada yang saya tanya tentang akut dan kronik ya. Ada yang maksud tentang akut kronik gagal ginjal enggak? Setelah ini kronik kidney, dokter. Ya, yang setelah ini pas langsung. Iya, wis atau omongnya tapi gue wis berarti. Pas langsung ya, satu. Ya jadi itu mungkin cukupi dulu zat besinya. Iya. Sampai depot itu bisa sampai 6 bulan ya. Untuk ngisi depot yang kurang zat besi. Jadi walaupun sudah habis bagus, Anda tetap harus ngasih sulfas terus sampai sulfasferosis maksud saya, sulfan besi. Itu sampai 6 bulan untuk ngisi depot besi di dalam sumsum tulang. Ya, cuman ini mungkin di awal di dalam labnya juga ada HB yang 85, tapi trombosit juga akan cenderung turun ya. Yeah. Jadi istilah kalau sejak awal kalau udah begini harus berpikir juga tentang penyebab lainnya, jadi tidak hanya EPO ya kan. Tapi bisa juga karena EPO yang kurang dengan trombositnya mungkin ada komplikasi lain dari
gagal ginjal itu yang bisa jadi trombositopenia. Kan kalau udah gagal ginjal itu macam-macam kena ya, termasuk hatinya kena sehingga fungsi trombosit juga akan turun. Iya, itu. Kemudian yang harus dipikirkan juga bahwa orang-orang, kenapa kalau saya fokus ke HB, karena sulfosforosis yang kurang. Karena orang-orang CKD ini kan cenderung anoreksia, deh. Jadi urin yang tinggi itu kadang bikin makan juga nggak mual, mulek-mulek gitu ya, sehingga indeksnya juga kurang bagus ya. Makanya ini aja ini sudah underweight nih ya. Oke, tadi underweight dokter. 50 sama 165 ya. Oke. IMT-nya 18,4. Karena itu ini kan memang beberapa pasien cenderung akan begitu ya. Malas makan jadi. Dan takut makan, jadi sudah terokupasi di sini ya. Bahwa saya sakit ginjal, saya harus nggak boleh, lah ini yang bikin masalah. Apalagi kalau sudah tensinya tinggi, nanti harus garamnya sedikit, anyep atau ya. Jadi kadang beberapa pasien yang ngebu itu akan lebih, ngebu tahu ya, ngebu itu makannya harus ndablek. Oh. Ya, jadi dimakan ya. Semua. Iya, mungkin itu dari saya. Kembali lagi bahwa tetap diambil pelajarannya ya, walaupun ini mungkin sudah harusnya level residen. Ya. Tapi pada nggak apa-apa juga. Manfaat juga. Mungkin itu ada yang mau tanya dengan saya, monggo silakan. Kalau enggak, saya mungkin langsung. Sebelum saya masih ingat, Salwa udah ngambil belum ya? Saya lupa deh. Salwa ya yang menyerahkan nilai di poli ya? Enggak, dokter. Sudah ambil? Oh, belum, dokter. Walah. Bu nanti hilang pora nanti aku. Orang buat jupuk-jupuk. Di poli nggih, dokter. Wis banget. Itu kan siangnya sudah jadi. Udah nggak hilang aja, nggak digondol tikus. Oh. Ya Allah, seneng nggih, dokter. Oh iya, sama tolong nanti kalau buat 2 double ya, atau saya tingkatkan kapan-kapan bahwa flash disk sudah selesai, saya minta soft file-nya gitu, dokter. Nanti tapi saya kemarin malah pinjam soft flash disk si angkatan kemarin malah belum tak balikin, dia malah hilang. Nanti nek ketemu grup besok kemarin ya. Nanti mohon Gavin ya. Gavin, misalnya flash-nya hilang diikhlaskan ya. Oke, dokter. Ketemu nanti. Nanti yang ini mungkin saya minta nanti komplit, nanti saya tingkatkan ya, tambah flash disk sendiri. Matep yang hard copy-nya saya minta 1 untuk saya. Oke, dokter. Kalau nanti tak lihat, nanti mungkin Mas Fahri saya kasih tugas untuk kalau saya mungkin buat itu kan ada yang plot-plot itu nanti saya minta nanti di print agak kuat. Coba nanti tak lihat juga sih. Oke. Oke, gitu Mas. Oke. Ya, monggo silakan dilanjut. Sami-sami. Ya. Baik, terima kasih Dr. Waisul atas feedback-nya. Kemudian selanjutnya untuk presentan kedua, si Fadila, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk nggak, dokter? Masuk. Waalaikumsalam. Ya, dengar saya. Oke, baik. Saya Syifa Fadila Aulia. Pada hari ini akan mempresentasikan tutorial klinik tentang gagal ginjal kronis. Yang pertama, identitas pasien. Nyonya M, perempuan usia 51 tahun, alamat di Sanggerahan, Jetis, Bantul, pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, agama Islam. Kemudian dari anamnesis, keluhan utamanya adalah pasien datang dengan keluhan sesak nafas sejak semalam, kurang lebih 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Kemudian dari riwayat penyakit sekarang, seorang perempuan usia 51 tahun, datang ke IGD pada hari Senin 21 Desember pukul 1 malam dengan keluhan sesak nafas sejak 1 hari yang lalu, tidak ada batuk, tidak ada dahak,
Tidak ada demam, tidak ada riwayat kontak COVID, dan tidak ada riwayat bepergian. Kemudian dari riwayat penyakit dahulu, pasien pernah mengalami keluhan serupa, yaitu sesak nafas tiba-tiba. Pasien memiliki riwayat hipertensi, diabetes mellitus, dan gagal ginjal dengan HD rutin 1 kali seminggu. Dari riwayat penyakit keluarga, tidak ada anggota keluarga yang memiliki keluhan serupa, tidak ada riwayat alergi, pasien memiliki riwayat DM dari ayah, hipertensi juga dari ayah pasien. Dari riwayat personal sosial, pasien bekerja sebagai ibu rumah tangga. Kemudian pemeriksaan fisik, keadaan umum tampak sesak, kesadaran kompos mentis, vital sign-nya tekanan darah 220/110 mm raksa, suhu tubuh 36,4 derajat Celcius, nadi 122 kali per menit, respirasi 27 kali per menit, SpO2 89%. Kemudian dari status generalis, dari kepala tidak dapatkan kelainan, leher tidak dapatkan pembesaran kelenjar getah bening, toraks dari jantung tidak dapatkan kelainan, paru-paru dari inspeksi simetris, terdapat retraksi dada, tidak terdapat deformitas, dari palpasi tidak terdapat ketinggalan nafas, dari perkusi didapatkan redup pada basal paru, basal kedua paru, kemudian auskultasinya vesikuler positif, ronki pada basal paru, dan wheezing negatif. Kemudian pada abdomen tidak ditemukan kelainan, pada ekstremitas atas akral hangat, tidak ada edema, CRT kurang dari 2 detik, ekstremitas bawah akral hangat, edema pada kedua tungkai, CRT kurang dari 2 detik. Untuk diagnosis kerjanya, observasi dyspnoe dengan et causa CKD, diagnosis bending edem pulmo, asidosis metabolik, dan heart failure. Dari pemeriksaan penunjangnya, yang pertama hematologi, hemoglobinnya 9,7 mengalami penurunan, kemudian leukositnya 9,29 normal, eritrosit 3,60 menurun, trombosit 270 normal, hematokrit 28,7 menurun, dari hitung jenis eosinofil 4 normal, basofil 0 normal, betang 0 menurun, segmen 60 normal, limfosit 33 normal, monosit 3 menurun. Kemudian dari kimia klinik, fungsi hati SGOT 20 normal, SGPT 15 normal. Fungsi ginjal, ureumnya 135 peningkatan, kreatinnya 9,51 peningkatan, dari glukosa dalam sewaktunya 312 mengalami peningkatan, elektrolitnya natrium 137,5 normal, kalium 4,65 normal, klorida 110,7 mengalami peningkatan. Dari hasil seroimunologi, anti SARS-CoV-2 non-reaktif. Dari hasil EKG didapatkan gambaran atrial fibrilasi dengan ST elevasi anterolateral. Dari ronsen toraknya didapatkan gambaran kardiomegali dengan edem pulmo. Diagnosis akhirnya edem pulmo et causa CKD. Untuk terapinya diberikan infus NaCl 16 ppm mikro, injeksi furosemid 2 ampul per 12 jam, injeksi cefoperazone 1 gram per 12 jam, injeksi isocat 1 mg per jam, hasilnya menjadi 5 ml per jam. Injeksi Novorapid 3 kali 6 unit, valsartan 1 kali 160 mg, adalat oros 1 kali 30 mg, klonidin 3 kali 1 tablet, CaCO3 3 kali 1 tablet, asam folat 3 kali 1 tablet, kemudian diberikan advice untuk membatasi minum, dan pemantauan GDS pagi dan sore. Selanjutnya problem definition, yang pertama bagaimana penegakan diagnosis pada CKD, dan yang kedua bagaimana terapi pada CKD. Dari definisi, chronic kidney disease atau kronik sendiri adalah proses patologis dengan etiologi yang beragam,
yang menyebabkan penurunan ginjal yang progresif. Pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Nah, gagal ginjal sendiri didefinisikan sebagai keadaan yang pada suatu derajat memerlukan terapi hingga penggantian ginjal berupa transplantasi ginjal atau dialisis. Kemudian dari Perkeni, kriteria penyakit ginjal kronik sendiri yang pertama adalah kerusakan ginjal yang lebih dari 3 bulan berupa kelainan struktur atau fungsional dengan atau tanpa penurunan filtrasi glomerulus, dengan manifestasi kelainan patologis, terdapat tanda kelainan ginjal termasuk kelainan dalam komposisi darah atau urin, atau juga dalam tes pencitraan atau imaging. Kemudian kriteria berikutnya adalah penurunan laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi selama 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal. Untuk patofisiologinya sendiri, yang pertama Halo? Iya, Kok hilang dokter. suaranya? Kok hilang suaranya ya? Iya. Terputus dokter mungkin ini koneksinya. Yes. Hubungi coba kali. Iya. Masuk sih. Punten dokter, tadi koneksinya terputus. Ya. Saya ulang ya dok, dari patofisiologinya, sebagian besar chronic kidney disease, chronic kidney failure itu dimulai dari acute renal failure, di mana penyebab ARF sendiri ada yang prerenal, renal, dan postrenal. Untuk yang prerenal biasanya disebabkan oleh penurunan volume vaskuler, peningkatan kapasitas vaskuler, atau penurunan stroke volume. Untuk yang renal sendiri bisa karena hipoperfusi atau karena nekrosis. Yang postrenal biasanya terjadi karena adanya obstruksi. Kemudian dari acute renal failure ini terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus. Nah, sebagai kompensasinya, dari ginjal ini mengaktifasi renin yang kemudian berefek kepada renin-angiotensin aldosteron system yang akhirnya membentuk vasokonstriksi pada jaringan arteri renal. Nah, pada akhirnya di sini menyebabkan hipertensi. Dari hipertensi itu sendiri semakin lama semakin merusak jaringan di renal sendiri sehingga menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus dan terus seperti itu. Di sisi lain, vasokonstriksi itu bisa terjadi karena diabetes mellitus. Prosesnya pertama-tama karena terjadinya hiperglikemi itu meningkatkan sistem ROS, di mana ROS itu memicu pengeluaran sitokin yang terdapat pada pembuluh darah arteri renalis yang akhirnya membuat diabetik nefropati. Nah, dari ketiga faktor tersebut, kemudian menyebabkan kerusakan nefron yang irreversibel.
pada tahap awal terjadi kompensasi, di mana glomerulus yang masih sehat itu mengalami hiperfiltrasi. Tapi lama-kelamaan karena terjadinya hiperfiltrasi itu akan terjadi hipertrofi dari glomerulus, sehingga semakin lama akan semakin banyak glomerulus yang rusak. Akhirnya sampai pada fase late di mana terjadi nefrosklerosis. Di situ sudah mulai terjadi penurunan glomerulus filtration rate, sudah mulai terjadi penurunan urine output, bahkan sampai ke uremia. Dari penurunan glomerulus filtration rate ini terjadi retensi natrium, air, kemudian penumpukan asam organik, seperti itu. Nah, untuk penurunan GFR sendiri itu meningkatkan ureum dan kreatinin. Efeknya pada klinisnya bisa terjadi pruritus, kemudian perasaan mual dan muntah. Untuk retensi cairannya bisa terjadi edema. Untuk retensi natrium, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa menyebabkan hipertensi dan lama-kelamaan chronic heart failure. Kemudian pada penumpukan karena tingginya kadar natrium, akhirnya kalium yang ada di dalam ginjal cenderung dibuang, sehingga terjadi hipokalemi. Untuk penumpukan asam organik sendiri menurunkan pH darah, jadi dapat terjadi asidosis metabolik. Di mana asidosis metabolik sendiri menyebabkan sesak nafas atau pernafasan yang kusmol, pernafasan dalam yang cenderung cepat. Kemudian untuk grading dari keparahan penyakit ginjal kronis ini ditentukan menggunakan rumus Cockcroft-Gault, yaitu LFG sama dengan 140 dikurangi umur dikali berat badan dibagi 72 kali kreatinin plasma. Derajatnya ditentukan dengan nilai LFG-nya, di mana kalau LFG-nya 90 itu derajat 1, 60 sampai 89 derajat 2, 30 sampai 59 derajat 3, 15 sampai 29 derajat 4, yang terakhir kurang dari 15 gagal ginjal. Kemudian berdasarkan penyakit yang mendasarinya, ada beberapa kriteria diagnosis. Yang pertama penyakit ginjal diabetes yang disebabkan diabetes tipe 1 atau 2, kemudian penyakit ginjal non-diabetes, bisa karena penyakit glomerular seperti autoimun, infeksi, obat atau neoplasia, kemudian penyakit ginjal non-diabetes dari vaskular yang terjadi karena pembuluh darah besar, hipertensi, atau mikroangiopati. Kemudian selanjutnya penyakit tubulointestinal yang terjadi karena pyelonefritis kronik atau adanya batu atau obstruksi, dan selanjutnya karena ginjal polikistik. Yang terakhir ada penyakit pada transplantasi yang biasanya terjadi rejeksi kronik atau bisa juga keracunan obat atau penyakit yang rekuren. Diagnosis CKD sendiri bisa ditegakkan dari anamnesis, gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesisnya biasanya ditemukan penyakit yang mendasari seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian dari gejala klinis dan pemeriksaan fisik, biasanya keadaan umumnya tampak lemah dan terdapat kelelahan. Pada kulit bisa terjadi atrofi kuku, edema, dan mudah memar. Kemudian dari sistem syaraf, bisa terjadi stupor, koma, pyeloneuritis, kejang, demensia, kelemahan motorik, malaise, ataksia, gangguan tidur, kram, dan kebas. Dari mata biasanya didapatkan konjungtiva anemis. Dari THT ada perasaan metalik atau epistaksis. Kemudian dari pulmonya bisa didapatkan dyspnoe seperti pada pasien ini. Rales, bisa ada efusi, pleuritis, atau edem paru. Dari kardiovaskular bisa terjadi hipertensi, kardiomegali. Gastrointestinal dapat terjadi stomatitis,
mual, muntah, dan anoreksia. Dari urogenital dapat terjadi nokturia dan impotensi. Dari hematologi bisa terjadi anemia seperti yang sudah dijelaskan Fahri, perdarahan akibat penurunan trombosit, kemudian defisit imun. Yang terakhir dari sistem endokrin bisa ditemukan intoleransi glukosa, retensi insulin, dan hiperlipidemi. Ini manifestasi klinis yang sering, yaitu kelemahan, kelelahan, kemudian efusi pleura, urtikaria, scarce mark karena gatalnya tadi, kemudian edem pada perivel, pericardial rub, pembesaran pada ginjal, kemudian pada end stage biasanya ada scar di leher karena paratiroidektomi, bisa juga ada fistula di arteriovenus yang biasanya digunakan untuk hemodialisis, dan bisa ada scar di fossa iliaca yang biasanya terjadi karena transplantasi. Untuk pemeriksaan labnya biasanya didapatkan pemeriksaan sesuai dengan penyakit yang mendasari. Kemudian dari fungsi ginjalnya terdapat peningkatan ureum dan kreatinin dan penurunan laju filtrasi ginjal. Dari biokimia darah ada penurunan Hb, penurunan asam urat, hipo atau hiperkalemia, hiponatremia, hipo atau hiperkloridemia, hiperfosfatemia, hipokalsemia, dan asidosis metabolik. Dari urinalisa bisa ditemukan proteinuria, hematuria, leukosituria, silinder, isostenoria. Untuk tata laksananya sendiri masih berhubungan dengan derajat yang sesuai dengan laju filtrasi glomerulus tadi. Yang pertama pada derajat 1 dilakukan terapi sesuai dengan penyakit dasar dan evaluasi pemburukan, serta pencegahan untuk risiko kardiovaskuler. Di derajat 2, penghambat pemburukan dari fungsi ginjalnya sendiri. Derajat 3 untuk evaluasi dan terapi dari komplikasinya. Derajat 4, mulai ada persiapan untuk terapi penggantian ginjal. Derajat 5 sudah dilakukan terapi penggantian ginjal. Untuk terapi yang pertama, dari farmakologisnya bisa diberikan obat antihipertensi, terutama angiotensin converter enzim inhibitor. Karena kalau dari patofisiologinya tadi, yang pertama menyebabkan kerusakan lebih lanjut itu karena tingginya tensinya. Kemudian bisa dari angiotensin converting enzyme inhibitor ini juga dapat menurunkan proteinurianya. Selanjutnya, untuk evaluasi progresivitasnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, evaluasi kronisitas, itu dilihat dari riwayat penyakit dan hasil pemeriksaan sebelumnya. Kemudian, evaluasi penyebab, itu bisa dilihat dari riwayat penyakit pasien, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit sosial, riwayat lingkungan, obat-obatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, radiologi, dan patologi. Kemudian yang ketiga, evaluasi GFR. Yang di sini sudah mulai mengarah ke fungsi ginjalnya. Pada tahap awal dilakukan perhitungan GFR saja, tapi kemudian di tahap selanjutnya ditambahkan tes lain seperti cysteine C atau creatinine clearance. Kemudian yang terakhir ada evaluasi albuminuria sebagai evaluasi dari komplikasinya. Yang pertama dilakukan dengan urinalisa. Kemudian yang diperhitungkan ada 2, yaitu albumin to creatinine ratio dan urin protein to creatinine ratio. Kemudian dilakukan pengendalian keseimbangan air dan garam. Untuk pemberian cairan disesuaikan dengan produksi urinnya, ditambah 500 ml air per harinya. Kemudian untuk asupan natrium dibatasi kurang dari 90 mmol per hari atau 2 gram per hari. Untuk pembatasan asupan protein dan fosfat seperti yang dijelaskan pada tabel berikut. Untuk gangguan elektrolit, yang pertama, jika terjadi hipokalemia, dilihat dulu apakah ada perubahan dari EKG,
seperti ST depresi, gelombang T datar, atau adanya gelombang U. Atau jika kaliumnya di bawah 2,5 meg. Itu bisa dilakukan pemberian KCl 25 meg dalam RL 500 mili yang harus habis dalam 4-6 jam. Kemudian dapat dikombinasi dengan kalium oral seperti KSR atau Renapar. Untuk hiperkalemia, dilihat juga apakah ada perubahan EKG atau nilai kalium. Untuk penanganannya ada 2 cara. Yang pertama dengan CA glukonas 4 gram dalam D5% 1:1 selama 1 jam, atau CA glukonas 1 gram dalam D5% 1:1 bolus 2-3 menit. Diulang sebanyak 4 kali. Kemudian diberikan insulin 10 unit dalam D40 selama 30 menit. Kemudian jika terjadi hipokalsemia, dilihat dulu apakah ada penyebab lain atau memang sudah jelas gangguannya karena gangguan renal. Kemudian diberikan CA glukonas 2 gram diencerkan dalam D5 100 cc. Kemudian diberikannya dalam 1 jam. Untuk pengecekan pasca koreksi, jika masih rendah dapat diulang selama 2 siklus. Untuk hiperkalsemia, itu biasanya terjadi pada acute kidney injury atau pada yang penyakit tumor. Biasanya diberikan NaCl 100-200 mili per jam dengan target urin output 100 mili per jam. Kalau tidak tercapai, bisa diberikan furosemid secara IV. Kemudian hiponatremia, jika natriumnya kurang dari 120 mg, diberikan NaCl 3% dalam waktu 24 jam, di mana target kenaikan natriumnya hanya boleh 8 mg dari kadar awal. Itu dipantau setiap hari. Kemudian pada hipernatremia wajib diperiksa labnya, dikoreksinya dengan menggunakan D5/4 NS, setengah pol dalam 12 jam. Setiap 1 siklus harus diperiksa sebelum dilakukan siklus ulangan jika masih jelek. Untuk terapi penggantian ginjal, di sini bisa dilakukan dialisis. Indikasinya dialisis sendiri, yang pertama jika GFR-nya atau creatinine clearance-nya sudah kurang dari 15 mili per menit per 1,73 meter kuadrat. Kemudian diperiksa status nutrisinya, apakah ada anoreksia persisten, mual dan muntah, penurunan berat badan, terutama pada pasien yang tidak mengalami edema, kemudian penurunan kadar albumin pada serum. Selanjutnya juga diperiksa status elektrolitnya, seperti apa asam basa dan cairannya. Pada pasien yang membutuhkan dialisis biasanya mengalami kelebihan cairan, indikasi tes atau edem paru sehingga mudah sesak. Kemudian pasien yang dialisis itu biasanya pada pasien yang hipertensi tidak terkontrol, punya riwayat gagal jantung kongestif, ada penyakit perikarditis, terdapat penurunan neurologis atau pruritus yang kronis. Untuk jenisnya sendiri bisa dilakukan hemodialisis atau peritoneal dialisis. Untuk peritoneal dialisis ini biasanya dilakukan kepada anak-anak karena tidak memerlukan heparin. Kemudian untuk dialisis yang keto itu dilakukan jika ada anuria, di mana urin outputnya kurang dari 100 mili per 24 jam atau setengah mili per jam. Kemudian jika pasiennya mengalami penurunan kesadaran, kemudian terdapat retensi cairan, di mana edemanya itu sudah generalis, ada edem pulmo, ada edem perifer, ada asites, seperti itu. Kemudian jika kadar kaliumnya lebih dari 6, ureum lebih dari 200, atau pH-nya kurang dari 7,1. Yang terakhir, komplikasi dari gagal ginjal kronis sendiri. Untuk gagal ginjal kronis derajat 1, biasanya baru terjadi kerusakan ginjal, tapi LFG-nya masih normal, sehingga jarang terjadi komplikasi. Untuk derajat 2, penurunan LFG-nya masih ringan,
biasanya tekanan darahnya mulai naik. Untuk derajat 3, penurunan LSG-nya sedang, mulai ada hiperfosfatemia, hipokalsemia, anemia, hiperparatiroid, hipertensi, dan hiperhormosistinemia. Untuk derajat 4, biasanya mulai ada malnutrisi, mulai muncul gejala-gejala asidosis metabolik, kecenderungan hiperkalemia, dan dislipidemi. Yang terakhir, pada stage 5 sudah terjadi gagal ginjal, biasanya juga mulai ada gagal jantung dan uremia. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, terima kasih atas presentasinya, Saudari Syifa Fadila. Untuk selanjutnya, sesi pertanyaan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Monggo. Assalamualaikum, Syifa. Iya, Sally, silakan. Iya, mau bertanya, Sif. Tadi kan pada terapi pemberian cairan itu, mengapa ya diberikan tambahan cairan 500 ml? Terima kasih. Ya, makasih Sally. Mungkin langsung dijawab aja ya. Untuk penambahan cairan 500 ml itu diasumsikan bahwa 500 ml tersebut adalah insensible water loss. Jadi dari asupan yang masuk itu persis seperti asupan yang keluar. Seperti itu, Sally. Oh iya, terima kasih, Sif. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ingin bertanya? Monggo, teman-teman. Syifa mau bertanya. Iya, kalau tadi kan sempat disebutin ya, pasien itu bisa terjadi atrial fibrilasi ya, Syif? Kronisnya itu apa ya, penyebabnya apa? Kok bisa terjadi atrial fibrilasi itu? Makasih, Syif. Terima kasih, kalau. Ya, jadi kalau untuk atrial fibrilasi sendiri itu biasanya terjadinya pada pasien dengan CKD yang sudah kronis, yang stage 5 biasanya, karena dia sudah mulai terjadi penumpukan, sudah mulai retensi, urin outputnya sudah semakin menurun, jadi kecenderungan hiperkalemi. Nah, dari hiperkalemi sendiri itu kan bisa menyebabkan disritmia, yang biasanya paling seringnya atrial fibrilasi. Seperti itu, Galuh. Oh, iya. Berarti yang stage 5 ya, Syif, yang udah akhir gitu ya? Iya. Makasih, Syif. Sama-sama dulu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Monggo. Ya, sepertinya sudah tidak ada nggih untuk yang bertanya. Selanjutnya adalah feedback dari Dr. Waisel. Monggo, Dr. Waisel. Iya, sebentar deh ya. Nggih, Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap ya. Bentar. Ya, selamat ya. Siapa ini siapa? Syifa ya? Syifa, Dokter. Iya. Kembali lagi Bapak, ini kasus-kasus yang sudah spesialistik ya. Jadi memang mungkin tidak ada pilihan lain karena memang kasusnya tidak begitu banyak ya. Tapi tidak apa-apa lah.
Maksudnya saya ingin diskusi lebih ramai gitu. Saya kok tidak banyak yang komentar ya. Jadi saya tadi dari presentasi tadi agak banyak yang agak miss ya. Jadi, salah satunya misalnya seperti jadi kalium dan natrium itu sebenarnya ya kalau kaliumnya natriumnya naik ya. Kemudian kalium itu nggak hilang sebenarnya itu ya. Bukan dikeluarkan ya. Jadi itu kan kamu harus hafal tentang pompa di dalam sel itu ada pompa NaK ya, natrium dan kalium ya. Jadi natrium dan kalium. Jadi kalau natriumnya di luar sel sama di dalam sel itu ya. Pernah dengar ya pompa NaK itu? Pernah, dokter. Jadi sudah kan tidak dibuang ya. Termasuk pemberian tadi ada hiperkalemi kan diberikan insulin 10 unit ya. Di 40-nya itu untuk mengantisipasi terjadinya hipoglikemi tadi. Sehingga kan sebenarnya berfungsi adalah insulinnya untuk menurunkan kalium itu. Insulinnya itu di 40-nya hanya untuk buffer karena risiko hipoglikemi kalau pemberian insulin 10 unit. Dia akan memasukkan kalium ke dalam sel. Sehingga tidak beredar di dalam pembuluh darah. Nah, harapannya dengan kaliumnya yang masuk dalam sel itu tidak mengganggu ritme dari jantung ya. Sehingga tetap terapi utamanya adalah yang mengeluarkan kalium itu dari dalam tubuhnya. Satu dengan cara mengeluarkan kalium dengan lewat ginjal dengan pemberian furosemid ya. Kalau misalnya masih bisa keluar dikasih furosemid bisa sampai dosis yang tinggi. Kemudian dilakukan hemodialisa untuk membuang ya, kali bukan membuang yang menghilangkan. Kan konsep dari HD itu kan kayak difusi ya. Kalau yang saya ikut ke HD, saya kasih tahu itu kan pernah saya kasih tahu kalau HD itu kan ginjalnya adalah hal yang kecil ya, ini ya. Pernah saya kasih tahu kemarin ya yang ke HD ya. Jadi itu kan terjadi difusi di situ ya. Jadi ya, darah dari arteri masuk dan di dalam mesinnya terjadi difusi. Di situ di ginjal itu ada cairan dialisat namanya, itu kan isinya ada natrium juga, ada urium juga. Cuma kadarnya dia normal sehingga akan terjadi difusi sehingga kalium yang tinggi akan dipindah ke dalam dialisat ya, sehingga kadarnya akan turun. Gitu. Nah, urium juga begitu, jadi terjadi difusi dengan dialisat di dalam alat tadi. Kemudian tadi yang pertanyaan siapa tadi ya? Si Galuh ya. Artinya AF tadi. Sebenarnya harus dijelaskan bahwa AF itu problemnya bukan problem di elektrolit ya. Problem AF itu kan tadi AF ya yang dibicarakan ya. Iya. Atrial fibrillasi kan problemnya problem di atrium ya. Jadi banyak impuls ada listrik yang berkeluaran di sana, jadi NSA-nya itu kan banyak, jadi muncul banyak, sehingga listriknya banyak muncul, sehingga jadi gelombang P yang banyak sekali, sehingga akan muncul tergantung dari respon dari ventrikelnya ya, makanya AF itu ada, jadi ganggunya bukan di ventrikel kan, kalau AF itu ganggunya di atrium, jadi ventrikelnya akan merespon apakah dia responnya respon sedang, rendah, atau respon biasa, atau respon yang berlebihan. Makanya ada AF SVR, ada AF NVR, normal ventricular response, dan AF rapid ventricular response. Ya. Nah kalau sudah mengganggu dari ventricle, denyutnya kuat, jadi dia mengikuti denyut dari atriumnya, ya itu harus ada harapan ada gangguan nanti di cardiac output-nya ya. Nah, itu selama masih respon ventrikelnya tidak ada masalah seperti normal ya tidak ada masalah, cardiac output-nya masih bagus. Problem untuk imbalan dari dari kalium itu adalah hiperkalemi, dia dari ventrikelnya gangguannya. Jadi salah satunya adalah jadi ventricle tachycardia atau jadi ventricle. Jadi kan ada TOL-T itu ya gambarnya. Gambaran EKG untuk EKG yang hiperkalemi kan ada T yang tinggi ya. Kan T yang tinggi akan menyebabkan jadi kalau dia gabung akan jadi ventricle tachycardia, VT ya.
VT akan berakibat jadi ventricle fibrilasi, bisa mendadak meninggal. Atau bisa terjadi bukan AF tapi ventricle extrasystole itu yang jadi sehingga bisa terjadi kematian mendadak pada pasien-pasien yang hiperkalemi, bisa di atas 7 ya. Ini harus. Terus kemudian tadi di dalam apa ya? Screen tadi ada indikasi untuk HD ya. Coba dibuka lagi, Dek. Ini bisa. Nah, ini coba dibesarkan, Pak. Ya, ya. Nah, ini indikasi adalah hipertensi tidak terkontrol, gagal jantung kongestif. Ini indikasi ini zaman baca di mana ya? Baca di buku, Dok. Buku apa? Itu maksudnya kayak ada Nggak, buku apa yang dibaca nih? Kedok. Buku jelas ya, nggak ada. Maksudnya buku jelas itu buku textbook gitu ya, karena kalau buku-buku ya, buku ringkasan itu yang harus hati-hati. Itu gurunya bisa bener tahu enggak itu. Jangan pakai guru ringkasan kalau bukunya. Kalau sama nulis gini harus buku yang textbook ya. Penyakit dalam, karen, jadi ini harus diganti aja nanti. Nggak ada indikasi yang hipertensi tidak terkontrol, indikasi HD itu nggak ada sebenarnya. Ini kan indikasi ya di hadis itu ya. Okay. Ya seperti ini kalau hipertensinya tinggi-tinggi itu masih hadis semua. Nggak ada indikasinya di situ. Indikasi HD tetap pada GFR ya, jadi LFT ya. Sama kalau misalnya ada terjadi edem paru yang akut, edem paru, disease metabolik. Nah, yang cito ini, anuria setiap anuria harus hadis itu. Nggak ada rumusnya di situ. Dari mana lagi ini kan? Orang gagal ginjal nggak akan hadisnya kurinya keluar, tapi dia nggak akan hadis itu. Ya nggak? Coba jangan lihat yang gagal ginjal kronis itu dia urinya keluar nggak? Ada nggak keluar sama sekali. Terus semua di HD sito terus. Ini kan sito ya misalnya. Ya sito tuh. Ada sito ya nggak gitu. Penurunan kesadaran juga karena apa dulu? Apakah karena uriemikum yang tinggi? Jadi problemnya bukan di penurunan kesadarannya, tapi di karena urium. Iya, jadi ensefalopati uriemikum itu lebih indikasi yang situ, bukan penurunan kesadaran. Bisa saja dia karena stroke, bisa macam-macam. Ya, tidak semua penurunan kesadaran yang harus di hadis itu. Tetesan cairan edema ini mungkin benar edema akut. Jadi indikasi yang untuk situ kan satu hiperkalemi. Kemudian edema paru akut, asidosis metabolik berat yang harus diindikasi hadis itu ya. Anuria yang hadis itu ini kalau ada gangguan begitu. Selama nggak ada gangguan itu dia udah ada rutin seminggu 2 kali, urin nggak keluar terus, ya tetap nggak perlu hadis itu, nggak ada indikasi untuk itu. Ya itu. Jadi ini saya kira kamu perlu diganti ya. Ini agak ganjil nanti kalau saya ACC nanti saya diketawain orang nih. Jadi ini prioritas nih, gatel-gatel semua di hadis itu. Dikasih hadis. Ini gatel kali alergi ya. Ternyata ini maksudnya prioritas itu mungkin tidak ada juga indikasi untuk hati ya. Tetap kembali lagi. Saya jadi bingung ini yang tulisan A siapa nih ya. Jadi malah bingung saya. Ya saya kira mungkin perlu direhab ya. Kemudian yang harus sebenarnya saya ingin tekankan karena dengan CKD itu sudah nggak bisa masuk. Ya hanya sekedar tahu ya. Saya ingin dengan bedakan antara ini akut chronic renal disease atau chronic renal disease. Ada yang bisa bantu kira-kira? Apa sih minta kayak gitu? Buka siapa diskusi kita. Ini kan nggak ada tadi membedakan antara akut sama kronis ya. Ada nggak yang tahu membedakan antara akut dan kronis? Misalnya, oke, silakan ngomong aja salah enggak masalah. Ayo si Salwa apa Salva ya? Salwa, dokter. Iya. Yuk, ada yang tanya, yuk, ayo jawab. Kira-kira apa yang bedakan apa? Oh, saya ini akut chronic disease. Ini onsetnya dokter mungkin. Onset, apalagi?
Reversibility. Reversibility. Ya boleh. Apa lagi? Itu masih di awang-awang semua gitu. Tapi boleh. Tapi itu masih di awang-awang. Maksud saya kan jangan tahu kalau pasien datang set, aku kronik disease ini. Jadi secara klinisnya aja yang jadi secara aplikasi gitu ya. Tapi memang irreversible bisa dimasukkan, cuma masih di awang-awang belum aplikasi gitu ya. Sing gampang-gampang aja. Urinnya dokter mungkin. Hah? Volume urin. Volume urin, oke. Kalau yang akut renal failure biasanya oliguri sama anuri. Kalau yang kronis? Kronik sama juga. Oh, sama juga. Iya. Iya. Apa ngomong aja enggak? Salah enggak? Mau kita diskusi. Yuk, siapa yuk? Siapa mana? Raketok sana. Ji dokter. Ayo ngomong. Pak Ite udah takon. Saya senang kalau ada yang aktif jadi lebih hidup gitu ya. Jadi kan tadi saya ada apa? Kalau akut lebih cenderung kering, kalau kronis saya dok. Siva. Kering gimana? Kalau akut lebih cenderung tidak ada urin, dehidrasi. Dan kalau kronis lebih ke yang edem, terus sesak. Iya. Silakan. Nanti saya simpulkan aja nanti. Tidak apa-apa, silakan. Lanjut. Ayo. Ini saya tanyakan karena penting ya, karena dengan kalau sudah ngomong ini suatu kronis renal disease itu semangat kita untuk mengobati, untuk membuat dia jadi kreatinin turun itu agak kecil ya. Tapi kalau kita masih akut chronic disease itu masih ada harapan dia jadi kembali normal lagi. Tadi yang dikatakan si Fahri bahwa reversible itu ya. Iya. Tapi cara ini dibedakan itu kan. Ini dari klinis harusnya Anda tahu dari riwayat penyakitnya anamnesis ya. Dia sudah lama atau belum ya. Jadi simptom untuk komplikasi dari chronic renal disease harus muncul di situ. Kalau yang akut kan nggak muncul. Makanya saya tanya tadi anemia. Itu kan satu-satu keadaan yang komplikasi dari chronic renal disease karena terjadi gangguan EPO toh. Pada akut renal disease biasanya pun nggak akan terjadi anemia kecuali kalau ada perdarahan kausanya kan gitu ya. Atau ada mix di situ. Tapi kalau murni yang akut chronic disease akut renal disease biasanya dia nggak akan terjadi anemia karena tidak ada gangguan dari mungkin intake-nya masih baik, dari nanti muakannya masih bagus ya. Akut ini kan jadinya kan cepat ya. Kemudian yang kedua komplikasi dari gangguan glomerulus tadi kan agak terjadi hipertensi ya. Jadi orang-orang yang kronis biasanya akan terjadi tensi yang tinggi. Kedua kan gitu. Jadi itu yang harus dipahami betul. Kemudian kalau urium kreatinin saya kira tidak ada bedanya. Mau urium 300 akut juga bisa, kronis juga bisa. Kreatinin 30 akut juga bisa, kronis juga bisa. Jadi bukan tergantung kerusakannya itu selamanya seberapa gitu. Kemudian kadar kalium juga sama saja. Kalium selama dia misalnya anuri, dua-duanya bisa anuri ya. Akut juga bisa anuri, yang kronis juga bisa anuri ya. Ya kalium nggak terbuang, akan jadi retensi kalium di dalam tubuh, akan terjadi hiperkalemi ya. Kemudian yang tadi dijelaskan akut kronis, akut renal disease itu kan ada 3 kausa ya, prerenal, renal dan postrenal. Kalau yang dikatakan tadi yang basah tadi ya, kalau ada kering basah sudah nggak ada ya. Yang dehidrasi ya prerenal kan yang menyebabkan. Ini saya sudah tanya sama siapa ya? Yang saya sudah grupnya si Sen apa ya Sen? Jadi ARF
Yang prerenal itu kan kawasannya karena apa? Kemarin ada yang sudah jawab bisa ya? Bis, ada yang jawab kemarin? Yang prerenal apa sebabnya? Yang di Cempaka, Dok. Ada 3 orang yang jawab. Yang makanya aku kelingan itu. Bis jawabannya? Berfusi. Masih ingat nggak? Penurunan yang prerenal. Peningkatan kapasitas vaskuler, sama penurunan stroke volume. Nah, jadi intinya kan perfusi ginjalnya berkurang, toh. Jadi ada perfusi, jadi darah ke ginjalnya berkurang itu bisa disebabkan oleh karena tensi yang turun, jelaskan ya. Itu bisa karena hipovolemik, ya. Karena mungkin bisa karena muntah, karena diare, karena perdarahan ya. Kemudian karena tadi stroke volume yang berkurang itu juga akan menurunkan tensi turun sehingga akan perfusi ke jaringan juga berkurang. Ya gitu ya. Jadi intinya sebelum ginjal itu gangguannya biasanya di sana. Nah kemudian kalau yang renal ya gangguan di ginjalnya. Ada yang mengatakan ada infeksi, ada karena obat-obatan ya. Yang kedua karena post renal kan ya. Sehingga keluhan-keluhan yang muncul bisa aja kalau yang karena fase dari orang-orang gagal ginjal kan ada 3 ya. Ada 1 fase anuri atau oliguri dan anuri, kemudian poliuri dan fase penyembuhan ya 3 ya. Ya orang-orang yang misalnya dehidrasi berat, kemudian dia akan muncul kencingnya sudah mulai berkurang ya. Kurang banyak bahkan sampai anuria. Kemudian yang kedua fase setelah muncul begitu akan muncul fase oliguria. Poliuria, kencing yang banyak, kemudian akan muncul fase penyembuhan. Nah, fase anuria di sini itu yang sangat krusial. Pertama harus komplikasi akan muncul, komplikasi bisa muncul karena overload cairan. Bisa terjadi ödem pulmo ya. Kalau dia sudah mulai ada gangguan jantung akan terjadi ödem pulmo karena overload. Kemudian bisa terjadi hiperkalemia juga, asidosis metabolik pun juga bisa terjadi di situ. Ya. Nah, di situ ada indikasi ada sito. Ya, disitulah kalau misalnya anuri yang akut renal failure itu memang HD. Apakah sito atau enggak tergantung. Ada ödem paru enggak, ada asidosis metabolik enggak, ada ensefalopati uremikum atau tidak, atau hiperkalemia ada tidak gitu. Kalau nggak ada itu ya nggak perlu sito. HD tapi elektif, mungkin besoknya bisa kita HD. Kalau dia tidak keluar kencingnya kan. Itu harus dibedakan ya. Jadi tetap ada biasa atau ada situ. Situ ada indikasi yang tadi. Kalau nggak ada itu nggak usah di situ kan. Gitu. Makanya jangan semua ada di situ, kasihan yang tugasnya HD kan. Gitu. Kalau bisa malam-malam suruh HD padahal dia nggak ada indikasi situ. Gitu. Misalnya oke lah, uremia 250, tapi dia masih baik-baik saja, ya dari situ besok saja. Gitu. Ya, apalagi tidak sesek, nggak ada overload. Walaupun dia anuri ya besok masih bisa dilakukan besok. Cuma kalau sudah muncul tadi, sesak nafas, ödem pulmo ya, asidosis metabolik, hiperkalemia, oke lah, sito itu. Ya, jadi membuat yang kedua, fase-fase anuri ini bisa dilakukan forced diuresis ya. Jadi memberikan furosemid yang dosis tinggi ya, bisa sampai berapa ya? Maksimum kan 800 mg per hari ya. 1 ampul itu isinya kan 20 ya, Dek ya. Jadi 80 bagi 20 berapa? 800 bagi 20. 40 ampul ya sehari maksimum itu. Jadi Anda forced diuretik ya. Itu dirangsang untuk mengeluarkan furin ya. Cuman forced diuretik ini dikontraindikasikan pada pasien yang karena dehidrasi ya, harus dicukupi dulu. Jadi kalau misalnya dia karena dehidrasi kasih furosemid ya janganlah. Harus dicukupi dulu cairannya ya. Cairan cukup kok masih belum kencing, Anda bisa kasih furosemid ya. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, tidak perlu dilakukan furosemidisasi ya dengan forced diuretik. Tunggu saja, dia nanti suatu saat juga akan muncul fase poliuria. Nah kalau muncul gangguan-gangguan, Anda bisa di-HD kan. Itu pendapat orang-orang yang tidak suka dengan furosemid. Karena furosemid sendiri juga akan ganggu glomerulus di ginjal. Jadi harus hati-hati. Itu ya, jadi terus kemudian kalau yang
renal sama posenul ya harus diobati yang. Jadi penyebab dari kausa itu harus diobati dulu ya. Jadi penyebab dari akut renal disease itu ya. Nah kalau udah akut gini kita biasanya lebih apa ya? Lebih semangat ya. Terus yang infeksi yang paling banyak biasanya karena apa? Karena leptospira ya, itu yang paling banyak ya, akut. Jadi yang makanya bisa terjadi gagal ginjal akut ya. Pada leptura itu biasanya kalau anuri terjadi di situ dan ada indikasi situ kita hadis situ. Jadi tidak semuanya leptospira harus dilakukan hipodialisa. Kemudian kalau posenal ya kita dandani. Jadi alirannya harus dibuat lancar kembali. Itu jadi dari saya ya. Kemudian ada yang mau tanya? Jadi sudah jelas ya untuk bedanya antara yang kronis sama akut ya. Jadi tidak banyak tadi. Yang konsepnya tetap waktunya manusia sudah lama jadi kejadiannya. Oh iya, si Siva tadi juga dikoreksi lagi tentang, kalau bisa nanti Pak cari referensi yang baru ya, karena saya lihat patofisiologi yang di ginjal juga ya kurang pas juga tadi ya, bahwa problem di dalam intraglomeruler itu yang paling penting, tekanan di intraglomeruler itu akan tambah merusak dari lah obat-obatan mana aja yang melindungi, termasuk tadi kan ada ACE inhibitor jadi katanya merusak juga, itu yang harus hati-hati. Jadi memang baca untuk obat-obatan di ginjal harus betul-betul teliti itu. Mungkin itu. Ada yang tanya? Silakan. Gimana, Mas Novada? Ada yang mau tanya? Dokter mau bertanya, dokter. Ya, monggo silakan. Kalau indikasi pemasangan HDCAT itu apa saja ya, dokter? HDCAT ya semua yang mencuci HDD rutin, Mas. Oh, selalu harus dipasang HDCAT atau harusnya. Tidak perlu? Oh, HDCAT yang ini ya, bukan yang Simino ya. HDCAT yang mau HDRU yang harus harusnya sekarang ini sudah di situ nggak ada pemakaian yang di femoral tuh ya. Jadi semua yang di Sajida itu semua yang UHD harus lewat apa alat ya. Entah itu yang Simino, yang HDCAT yang permanen ya. Seperti yang dipasang di Avesan ya. Ya, Avesan itu gitu. Yang permanen ya. Kalau yang sementara kan yang di HDCAT yang dipasang di leher ya. Arteri subclavia sama yang di jugularis itu ya. Itu yang sementara ya. Jadi sebenarnya di saat itu sudah tidak bisa, semua harus dipasang alat. Entah itu yang HDCAT yang sementara atau yang HDCAT tapi yang dipasang di alat di dalam itu ya. Karena risiko untuk pemakaian HD femoral itu sangat besar ya, karena di situ ada pembuluh darah besar sehingga risiko terjadi UDEM. Kemarin ada kasus yang kata ini ya, yang HB turun itu ya. Iya. Pasien yang meninggal di Cempaka ya, Dok. Oh, kok meninggal tuh? Hidup kok. Geriatri. Oh. Geriatri gitu ya. Geriatri yang UDEM femoral tuh loh. Oh iya. Iya. Itu kasusnya itu kan dia kan dihadir di femoral ya. Femoral kemudian kan ada bengkak itu ya. Kita berpikiran pada HB-nya itu tidak akan turun secara drastis itu. Ternyata mau kita pasang HDCAT, minta dokter Hedi minta HB-nya di atas 10 kan. Lah kita hadir dengan transfusi, saya pasang di HD. Masuk di femoral lagi karena belum bisa dipasang HDCAT kan itu karena harus peralatan itu tak hadir lagi pakai femoral. Ternyata biasanya itu HB-nya turun lagi. Jadi 8,5 jadi 7,5 turun lagi jadi 5. Ternyata itu perdarahan di femoral, dari femoral karena yang kecoblos itu arteri deh. Nah, arteri ini kan memang kadang dia memang fase perdarahannya itu trombositnya agak rendah sehingga mudah sangat perdarahan yang banyak. Kita nggak nyangka perdarahan dari situ. Iya, ternyata
ya adalah kalau urinnya masih keluar, kaliumnya masih bagus ya, urin juga nggak tinggi sekali, saya transfusi biasa tanpa HD akhirnya itu. Yang kita takutkan kalau transfusi pada gagal ginjal itu kan overload cairan pertama, yang kedua terjadi kenaikan kalium ya di dalam pasien itu, karena kan kita masukkan darah orang lain itu kan juga ada komponen kalium ya. Nah, adalah kalau ini kaliumnya rendah, kemudian uriumnya nggak tinggi sekali, overload nggak ada, kulit sudah transfusi. Alhamdulillah masih bisa masuk, akhirnya terus bisa dipasang HDCAT ya. Ya masih selamat ya. Ya. Ya, tapi tetap itu jadi memang setiap HD yang indikasi HD harus pasang alat, entah itu HDCAT atau HD yang, kalau yang Simino yang Avesan itu kan tidak bisa dipasang tidak bisa langsung dipakai ya, dia harus sebulan dulu baru bisa dipakai. Jadi kalau pasang sekarang mungkin sebulan lagi baru bisa dipakai. Kalau yang HDCAT yang di leher itu langsung bisa dipakai ya, karena dia kan hanya sementara ya. Itu mungkin Mas Fari ya. Ya, ada lagi? Monggo silakan. Dokter, mau tanya dokter, untuk transfusi, untuk pemberian virus yang penting tujuannya untuk apa gitu, Bi? Kadang ada yang diberikan furosemid, ada yang tidak diberikan gitu. Jadi orang-orang yang transfusi yang sudah ada background komorbid penyakit misalnya udem paru, dekompensasi kordis utama ya. Orang dengan dekompensasi kordis, walaupun dia cairannya nggak overload, udem pun nggak ada, kalau kita nambah cairan, transfusi itu kan satu darah itu 300 cc itu kalikan 3 NaCl. Jadi misalnya satu darah 300 cc itu sama dengan 900 cc NaCl. Jadi cukup banyak masuknya, sehingga ditakutkan kalau dengan transfusi yang banyak akan terjadi overload, akan terjadi udem paru kan gitu. Sehingga harus gitu ya, ekstrafurosemid ya. Atau yang terjadi hiperkalemia pada gagal ginjal ya. Karena dalam darah yang dimasukkan juga ada kalium yang masuk, sehingga takutkan akan terjadi kalium. Tapi yang paling utama adalah karena overloadnya tadi, Mas. Itu Mas Hina ya. Oh, gitu. Ya. Jadi selama nggak ada komorbid hipertensi, nggak ada HHD, nggak ada kardiomegali, nggak ada masalah, ya nggak perlu di ekstrafurosemid. Ya, itu mungkin ya. Oke, terima kasih dokter. Ini. Terus transfusi sendiri juga tidak boleh terlalu agresif kalau dia kronis ya. Karena transfusi pun juga akan memasukkan darah orang lain ya, risiko-risiko tertular penyakit juga masih banyak ya. Walaupun sudah di screening pakai di PMI kan sudah dicek ya HBsAg, ya anti HIV, tapi kan tetap yang namanya kecolongan kan bisa terjadi ya. Makanya kalau bisa transfusikan seminimal mungkin kalau nggak terpaksa. Makanya kita harus cari penyebabnya. Termasuk anemia dengan HB7 ya. Kadang kita pernah HB5 ya, karena anemia defisiensi besi itu nggak mau transfusi ya, kita nggak mau mondok ya kita nggak pondok kan. Selama ada kondisi bagus, kita kasih sulfasurosils ya baik alhamdulillah, bisa sampai 10 HB-nya. Dalam waktu sebulan itu sudah baik lagi. Jadi, cuma kalau sudah di bawah 3 ya mau enggak mau ya. Malah ada yang lebih ringan lagi, dengan HB di bawah 5 sudah harus ditransfusi. Gitu ya. Tapi harus betul-betul harus hati-hati. Kalau yang akut, jadi misalnya karena perdarahan banyak, ya mau enggak mau harus langsung masuk, tidak aja satu. Bisa hari itu bisa masuk 2 atau 3. Seperti kasusnya kemarin yang kasus yang di hematomesis yang Bu Hadawiyah yang di geriatri kan juga saya masukkan 2 langsung ya, karena memang kausanya karena perdarahan gitu ya. Jadi tergantung kita mikir-mikir transfusi harus betul-betul kita nilai betul. Oke, gitu Mas Sena ya. Iya dokter. Ya, ada lagi Mas Novarda, masih ada nggak? Boleh, monggo silakan kita diskusi. Kalau sudah cukup mungkin ya. Cukup? Cukup ya. Ya. Iya, dokter.
Oke, jadi tinggal 2 lagi yang belum maju ya. Mudah-mudahan minggu depan selesai ya. Ya. Mas Nobanda maju apa Mas? Amebiasis dokter. Diare. Ya. Diare. Dysentery. Nah, nanti singgung juga tentang anu ya. Satu banyak satunya. Halo. Dengue fever dokter. Oh, dengue fever ya. Oke, yang diare jangan hanya bahas obatnya, tapi diare dehidrasi juga dibahas ya Mas ya. Iya, dokter. Ya, dehidrasi nanti pakai mungkin ada teknik-teknik untuk merehidrasi yang benar nanti. Karena penting itu ya. Nanti jangan akan ketemu banyak pasien-pasien diare yang dengan dehidrasi atau mungkin tidak hanya dehidrasi karena diare. Tapi untuk khusus diare ada skor-skornya yang perlu untuk anak-anak sama dewasa kadang berbeda ya. Nanti itu tidak dibahas nanti. Biar untuk DAS juga sama nanti ya. Penanganan pakai protokol-protokol itu nanti dikeluarkan biar lebih. Oke, mungkin itu ya. Selamat sore, selamat beristirahat ya. Mudah-mudahan ketemu sebentar lagi. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ada salah-salah kata, salah-salah ilmu mungkin. Mudah-mudahan Allah ampuni kita ya. Ya, maaf ya. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu. Oh iya. Ya baik, mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya live ya. Iya, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wis live. Ya.